Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamdan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang komunikasi satelit dan telekomunikasi radio. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang telekomunikasi satelit, yaitu telekomunikasi satelit perkembangannya mulai pada era Perang Dunia Kedua. Missiles dan microwave mereka awal dari komunikasi satelit. Ya, lalu digunakan untuk kepentingan militer pada saat itu. Lalu ada 3 karakteristik sistem. Yang pertama itu ada sinyal komunikasi satelit ini menempuh jarak yang sangat jauh, lalu tanpa penguatan. Konsekuensinya satelit ini bersifat aktif, lalu memiliki penguatan sinyal onboard. Dan yang kedua, peralatan ini disimpan di tempat yang tidak berpenghuni atau luar angkasa. Lalu yang ketiga, perbaikannya sangat mustahil jika satelit sudah diluncurkan ke atas orbit, ke orbit kelintasan. Lalu di sini ada elemen dasar sistem komunikasi satelit, yaitu ada 2. Yang pertama space segment dan yang kedua itu ada ground segment. Space segment itu adalah yang diorbitkan ke luar angkasa. Lalu fungsinya itu bus, power supply, dan tracking dan sebagainya. Sedangkan ground segment itu pemancar yang di bumi, sifatnya itu sebagai user. Nah, space segment ini terdiri dari satelit dan fasilitas untuk mengontrol dan memonitor satelit. Lalu bahwa sistem satelit ini yang telah kita ketahui bersama, sifatnya ini adalah wireless ya, hanya menggunakan gelombang radio saja. Nah, lalu satelit ini memiliki 2 peranan. Yang pertama ada memperkuat atau amplify, lalu receiver carrier itu untuk retransmisi pada posisi downlink. Lalu yang kedua ada mengubah frekuensi carrier untuk menghindari reinjection dari sebagian transmitted power ke receiver. Nah, itu yang space segment. Lalu yang ground segment apa? Ground segment terdiri dari seluruh stasiun bumi dari SB dihubungkan ke end user. Lalu cara kerjanya itu ada point to point, jadi langsung, tidak melalui satelit yang lain. Dan yang kedua itu ada mesh network. Dan yang kedua itu mesh network itu jadi ada tambahan satelit yang dinamakan hub station. Jadi sebelum satelit A ke satelit B itu melalui hub station. Jadi sebagai jalur station. Lalu ada Star Network itu ada hub stationnya. Namun hub station di sini adalah jalur, bisa jadi menjadi jalur A dan jalur B sebagai ganti jika ada permasalahan di satelit A maupun B. Nah, itu ada 3 fungsinya. Yang pertama itu point to point network, yang kedua itu mesh network, dan yang ketiga itu star network. Lalu seperti yang kita ketahui itu orbit itu adalah lintasan buat satelit ya, yang digunakan oleh satelit. Lalu level-level
Orbit ini tuh ada 3 yang kita ketahui: low orbit Earth atau LEO, dan yang tengah-tengah itu ada MEO, dan yang ke terakhir itu ada GEO yang paling jauh jaraknya. Oke, kita lanjutkan ke telekomunikasi radio. Jadi telekomunikasi radio ini dia memanfaatkan gelombang radio, dan bentuk komunikasi ini modern. Lalu untuk membawa sesuatu menuju tujuan. Jadi telekomunikasi radio ini merupakan suatu komunikasi yang modern yang memanfaatkan gelombang radio yang tujuannya untuk mengirim untuk mencapai satu tujuan. Lalu keuntungannya dalam komunikasi radio ini adalah jangkauannya yang sangat jauh atau luas, lalu tidak menggunakan kabel yang rumit. Namun di sini ada rugi-ruginya. Rugi-ruginya itu adalah bisa terdapat gangguan komunikasi bila terdapat adanya interferensi. Nah, untuk mencegah interferensi tersebut, maka dibutuhkanlah pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Lalu band frekuensi. Band frekuensi ini yang kita ketahui itu semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Begitu sebaliknya. Nah, propagasi gelombang dapat merambat melalui setiap medium padat, cair, dan udara. Lalu gelombang radio ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ada tanah, dan yang kedua itu ada ionosfer. Nah, di sini propagasi tanah itu melalui 3 rambatan. Yang pertama itu gelombang langsung, jadi gelombang langsung tidak ada pantulan, tidak ada rambatan, jadi langsung antena satelit kepada antena penerima. Nah, lalu yang kedua itu ada gelombang pantul. Gelombang pantul itu yang memantul terlebih dahulu ke tanah, lalu menuju yang dituju. Nah, yang ketiga itu ada permukaan tanah. Permukaan tanah yang dimaksud di sini adalah yang melalui setiap permukaan tanah, jadi mengikuti permukaan tanah. Nah, lalu itu propagasi ionosfer itu memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lalu yang kedua itu lapisan terletak pada ketinggian antara 50-500 km, dan lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Nah, yang selanjutnya, dalam setiap propagasi ionosfer ini terdapat rugi-rugi seperti biasa yang menyebabkan ketidaksempurnaan yang diterima oleh antena penerima. Jadi terdapat rugi-ruginya gelombang ionosfer ini, yang biasanya karena adanya fading. Nah, fading ini disebabkan oleh ground wave dan sky wave ini sampai di antena penerima tetapi berlawanan sehingga dapat melemahkan. Nah, yang kedua itu 2 sky wave yang dipantulkan dari daerah ionosfer dan diterima di antena penerima dengan fase yang berbeda sehingga dapat meminuskan jika fasenya berbeda. Nah, lalu diterima dengan fase yang tak sama ya. Nah, yang terakhir yang ketiga ini ada interwave dan ground wave sampai pada penerima dengan fase yang berbeda. Nah, lalu ada interferensi dengan gelombang lain, dan yang terakhir itu hilangnya daya saat transmisi. Nah, jadi itu tersebut adalah rugi-ruginya di gelombang ionosfer. Jadi setiap kelebihan pasti ada kekurangannya, seperti kita ketahui teman-teman. Lalu di sini
ada antena UHF ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu ada omnidirectional dan antena yang mempunyai pemancar. Jadi ada dua antena UHF ini, dua jenis. Nah, lalu yang pertama itu ada omnidirectional. Apa itu omnidirectional? Omnidirectional itu dapat digunakan pada stasiun siaran radio dan televisi, dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada polarisasi horizontal dan ada polarisasi vertikal. Nah, itu adalah omnidirectional ya. Jadi ada dua polarisasi, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, lalu ada antena berarah. Antena berarah ini biasanya digunakan untuk perhubungan titik ke titik atau penerima TV atau televisi. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis antena. Jenis-jenis antena yang kita ketahui itu ada 4. Itu yang pertama antena corner reflector. Corner reflector ini menggunakan array. Nah, lalu yang kedua ada antena Yagi. Jadi antena Yagi ini terdiri dari driven element, reflektor, direktor, dan boom. Nah, lalu yang ketiga itu ada parabola. Nah, parabola ini digunakan dengan frekuensi UHF dan gelombang mikro. Jadi penguat ini adalah tergantung diameter dari frekuensi tersebut dan frekuensi. Nah, yang terakhir itu ada helikal. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang telekomunikasi satelit dan telekomunikasi radio. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya masih dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.